Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Wasatia Channel, channel kebanggaan pemirsa yang menyajikan diskursus tentang bagaimana menghadapi dunia masa kini yang penuh dengan berita-berita yang masif yang tidak jelas sumbernya, penuh dengan berita media sosial dan era milenial yang cukup memerlukan penyikapan yang jernih sehingga kita tidak lepas dari tuntunan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada vlog ke-6 ini, mari kita bersama diskusi bagaimana memaknai visi Qur'ani yang menjadi landasan kita bersama untuk menyikapi segala problematika kehidupan dengan tetap pada jalan yang baik, jalan yang benar yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa merunut cara berpikir yang baik, maka kami mengajak untuk kembali mengingat kenapa kita ini harus percaya kepada Tuhan. Pertama, kita tentu masih ingat bahwa secara sains maupun filsafat, bukti bahwa Tuhan itu ada bisa kita ikuti dengan premis mayor seperti saya ada. Kemudian juga bisa dengan melihat fakta bahwa semua alam bergerak dengan sistematis teratur. Kemudian premis minornya adalah saya ada tentu karena diadakan. Dan terus yang mengatakan siapa pengada paling ujung paling puncak, alam bergerak teratur ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Ini semua akan ketemu kepada sumber dari segala sumber yang mengadakan kita, yang menggerakkan alam semesta, yaitu prima causa, Tuhan itu sendiri. Kemudian apakah betul ada hidup setelah mati? Kita pun telah lama sering mengikuti bahwa dari sains telah banyak ditemukan. Pertama yaitu secara kedokteran dengan near death experience NDE. Ini sudah dibuktikan dengan beberapa ribu sampel pasien dalam bidang kedokteran di Eropa, di Amerika, bahwa ada sekian menit setelah jantung dinyatakan mati, tidak bergerak, otak masih merekam semua aktivitas yang disaksikan, yaitu aktivitas alam barzah yang dari beberapa sampel pasien kemudian hidup kembali dan menceritakan rekaman-rekaman sekian menit, 10 menit dari sejak jantung dinyatakan berhenti atau mati, dan masih ada rekaman dari otak yang menyaksikan alam di luar dunia ini. Juga dengan teori paralel universe, di mana dan teori ini bahwa alam terjadi bukan setunggal, banyak, dari suatu alam pindah ke alam lain, tidak hilang kemana-mana. Kemudian dengan teori biosentris dengan Profesor Robert Launza yang menyatakan bahwa rekaman-rekaman otak itu kemudian tidak akan hilang. Tidak ada kematian. Rekaman hanya akan pindah dan hidup di alam lain. Inilah bukti bahwa setelah hidup dunia ini telah mati dari dunia dan ada kehidupan berikutnya. Dan berikutnya kemudian kita akan bertanya, kenapa kita memilih Al-Quran? Kenapa kita memilih Nabi Muhammad? Kenapa kita memilih Islam? Maka akan ditemukan bahwa dalam kitab-kitab samawi Allah menurunkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empatnya mengandung kandungan yang sama, yaitu nasihat,
hikmah, zikir, perintah mengisahkan Allah, hukum-hukum dalam kitab ini untuk dianut pedoman bagi para pengikutnya. Dalam kitab Zabur terkenal dengan isi 150 pasal, Taurat dengan 10 pokok peraturan atau the Ten Commandment, kemudian dalam Injil juga demikian. Yang beda adalah kalau Al-Quran mengandung hukum-hukum yang akan berlaku di masa kitab diturunkan, masa Rasulullah dan sahabatnya sampai masa ke depan, jauh ke depan, sampai akhir zaman, yang sedangkan kitab lainnya hanya mengandung hukum-hukum yang berlaku pada umat saat itu dan tidak ada pedoman untuk sarana hidup sampai akhir zaman. Demikian Al-Quran mengandung sains yang lengkap sebagai sarana hidup, sebagai wasail al-hayah, dan satu sisi mengandung pedoman hidup minhaj al-hayah, yaitu wahyu atau ayat qauliyah sendiri. Dan kemudian kita akan ketemukan bahwa hubungan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah adalah ayat qauliyah berfungsi sebagai katalisator bagi ayat kauniyah, yaitu sebagai buruhan, sedang ayat kauniyah berfungsi sebagai isyarah untuk menggali istimbat dari hukum-hukum firman-firman dalam ayat qauliyah yang menjadi pedoman dan sarana hidup kita. Nah, dari pemahaman ini, kemudian kita akan memberikan batasan pemahaman bahwa yang dimaksud visi Qur'ani adalah penggunaan petunjuk ayat qauliyah dan kauniyah dalam memahami hidup ini dan menjadi pedoman untuk hidup dan sarana untuk menghadapi kehidupan sampai akhir zaman, untuk menuju perjalanan kita dari hidup dunia sampai hidup setelah mati nanti, menuju berjalan ke surga, tempat asal di mana Nabiullah Adam pernah singgah transit sebelum diutus khalifah di muka bumi. Kalau kita menggali dari framework itu, maka kita akan memetakan bahwa Allah telah menuntun kita dengan tuntunan dalam Al-Quran, yaitu menurut kehidupan sebagai gambar berikut. Pertama, yaitu kita akan menemukan bahwa Allah menuntun visi kita hidup adalah untuk menuju Jannatul Na'im. Kemudian untuk mencapai visi itu kita harus sukses menjalani peran sebagai khalifah fil ardi untuk memakmurkan bumi, membangun bumi untuk kemakmuran. Kemudian untuk sampai kepada lulus sebagai khalifah fil ardi, kita wajib memiliki sikap-sikap dalam diri sebagai sifat rahmatul alamin. Dan kemudian untuk bisa mencapai kita berperan sebagai rahmatul alamin, Allah menuntun kita harus memiliki akhlakul karimah. Kemudian berikutnya diturunkan bagaimana kita bisa memiliki akhlakul karimah, sifat-sifat yang baik, tidak menuruti nafsu-nafsu syaitaniyah, nafsu bu'iyah, maka Allah menegaskan bahwa itu semua hanya bisa tercapai apabila kita memiliki hati yang bersih, qalbun salim, syarat di mana hati itu bisa berhadapan menghadap Allah di hari kebangkitan nanti. Nah, kemudian dari mana hati yang bersih itu bisa tercipta? Kita harus memahami esensi ibadah. Ibadah, semuanya ibadah mahdoh, ibadah lainnya, sholat, zakat, haji, puasa, sedekah, dan semuanya berbuat baik ada dalam rangka zikir pada Allah. Ini tegas-tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran. Zikir bermakna adalah mencegah sikap ghaflah, lupa kepada Allah. Dalam keadaan lupa, kita akan berbuat maksiat dan berbuat jelek, sifat-sifat jelek lainnya. Dalam keadaan zikir, kita akan terhindar dari maksiat. Demikianlah bahwa dosis-dosis ibadah kita adalah sebagai tarbiyah fisik maupun rohaniyah. Fisik adalah untuk membawa kesehatan kebugaran fisik, rohaniyah untuk membawa kebugaran hati, hati yang lembut,
yang akan mampu melahirkan akhlakul karimah. Nah, framework visi Qur'ani ini menggunakan isyarah dari ayat kauniyah, yaitu sains, yang menggunakan framework strategi bagaimana kita hidup untuk konteks pribadi, individual, keluarga, perusahaan, dalam rangka bernegara, semua punya tujuan ideal. Dan tujuan ideal itu akan dicapai dengan syarat-syarat milestone anak tangga yang kita turunkan sampai praktek-praktek kita hidup jangka pendek yang bisa menjamin kepada tujuan ideal tersebut. Demikian, para pemirsa, pemahaman visi Qur'ani adalah menggunakan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah sebagai pedoman dan sarana hidup dalam mengarungi perjalanan kita sebagai khalifah fil ardi untuk selamat sampai tujuan ke pulang kampung halaman, yaitu Jannatul Naim. Berikutnya akan kita bahas satu persatu bagaimana makna-makna masing-masing terminal, bagaimana syarat-syarat kita selamat dalam terminal kehidupan sampai akhir hidup, akhir hayat nanti. Dan dalam vlog berikutnya tentu kita akan lebih mengalami diskursus yang sangat menarik, sangat indah. Dengan menggunakan visi Qur'ani ini, kita akan menemukan tema sentral bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, hidup dengan pandangan-pandangan syafaqah, pandangan-pandangan rahmat, sebagaimana Rasul contohkan, tidak mengandung kebencian apapun selain kasih sayang untuk menolong sesama, menolong secara materi, menolong untuk menuju kepada jalan yang benar, menolong untuk mengajak kembali kepada pemahaman yang benar, tidak terbius oleh diksi-diksi, oleh kemasan-kemasan yang seolah-olah membela agama, membela kebenaran dalam dunia medsos, dalam dunia Facebook, dalam segala informasi yang masuk dalam grup kita, dalam WA kita, dalam kunas kita, yang kalau tidak hati-hati kita akan terjerumus kepada sikap-sikap atau pilihan-pilihan yang keliru, yang seolah-olah kita sedang bangga, berjuang, jadi pejuang, tapi kenyataannya jauh dari apa yang Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan kita bersama Allah berikan petunjuk, hidayah, untuk bisa mengikuti cara-cara jalan-jalan menempuh hati yang bersih, ibadah yang menghasilkan qalbun salim, yang akan menuntun kita memahami visi Qur'ani, menyikapi segala problematika kehidupan dengan cara alat yang benar. Selamat mengikuti vlog berikutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.